di rumah. Saya minta diam. Itu anak istri rumah. Saya minta diam. Pemirsa, acara kita lanjutkan dan saya minta semua yang jadi pembicara tidak sara, tidak menyinggung pribadi, tidak menyinggung kota orang, kampung orang, suku orang, agama orang. Satu lagi yang saya minta, kita selama ini membanggakan ini diskusi intelektual. Tolong tunjukkan intelektualitas itu. Dan kalau ini masih dilanggar, mohon maaf, saya akan keluarkan. Saya sekarang ke Ruhut, ke Yoris. Saya pakai DPR. Udah cukup. Oh. Cukup. Ya oke, bagaimana keluarin? Gua keluar sama lu kalau lu berani. Cukup saya bilang. Saya udah minta dihormati intelektualitas. Hanya orang-orang yang tidak punya intelektualitas yang menggunakan fisik di dunia ini. Mengenai apa nih Bang Karni? Ya, ini walaupun di luar partai Anda, ini ada situasi yang seperti ini, artinya sampai-sampai Anda harus mengatakan, kalau saya korupsi sepeser pun atau serupiah pun, ya silakan gantung. Kira-kira kan gitu. Saya kira begini Bang Karni, kita mesti pahami bahwa Anas ini seorang politisi. Dan itu statement politik dia. Dan dia memahami hukum pasti. Jadi kalau kita sikapi statement itu sebagai statement hukum, ya pasti keliru karena dia politis. Yang ingin saya katakan Bang Karni bahwa reformasi ini terjadi SBY sendiri sejak dari periode kabinet pertama dan kedua. Beliau selalu mau merubah paradigma bangsa ini dari politik menjadi panglima kepada hukum. Dan beliau sendiri yang akan memimpin hukum. Berdiri paling depan sehingga terbentuknya KPK dan lain sebagainya. Dan kita harus memberikan apresiasi itu. Tetapi peristiwa akhir-akhir ini seperti peristiwa Nasaruddin ini kan sudah 1 tahun lebih. Dan ini menjadi wacana politik yang mendominasi yang akhirnya kita berpikir bahwa apakah masih ada hukum di Republik ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebab sekarang ini kalau kita lihat dari proses persidangan dari waktu ke waktu, kemudian ya media membuka ruang untuk kita boleh berdiskusi tentang ini. Sehingga mungkin sedih dan bangsa ini harus tangisi kondisi hukum yang sekarang ini. Ya komisi hukum 3-nya kayak Ruhut kayak gitu. Tunggu. Anda masih melanjutkan lagi. Bang Karni, jadi saya pikir, nah inilah contoh-contoh mungkin yang mungkin kurang bagus. Saya kira begini, ini forum ini adalah forum intelektual tadi Bang Karni bilang dengan namanya Lower Staff. Tetapi kalau kita mempertontonkan diri kita sebagai seorang intelektual di dalam forum yang begini, aduh, sedih nggak? Aku dari tadi ini bersama teman-teman sedih sekali melihat kondisinya. Ya. Artinya gimana nih? Saya sendiri pun sulit. Saya kenal baik Ruhut, saya kenal baik Bang Hotman. Tapi cobalah kita tinggalkan ego emosi ini, tapi kita lebih mengedepankan intelektual. Semua ini sudah doktor ya, sudah pengalaman. Ya artinya mereka ini pakar-pakar hukum kan. Apa yang dirasakan di dalam persidangan pengacara ini, saya pikir masyarakat Indonesia akan melihat bahwa ini hukum kita sudah hancur. Harus kita akui begitu. Dan percaya bahwa apa yang diprediksi oleh tim pengacara hukum selama mengikuti proses ini terlalu didominasi oleh kepentingan politik. Jadi sudah dipolitisir sedemikian rupa, maka kita harus tangisi bahwa hukum akan mati. Saya sudah yakin bahwa ini pasti hanya dijerat sampai ke nasar saja, seperti apa yang dikatakan. Karena udah nggak mungkin gitu kan. Nah mungkin untuk Komisi 3, kita Komisi 3 begini, kita ini berusaha untuk menjadikan KPK ini
sebuah lembaga yang super power untuk menegakkan hukum. Tapi kita lupa, hanya kita pilih itu hanya 5 orang itu komisioner. Sementara penyidik yang menentukan ini tidak pernah kita lakukan. Makanya kami tadi sudah diskusi, perlu ada audit kinerja, dan saya pikir ini perlu dukungan dari semua pihak, bahwa penyidik harus profesional dan independen, termasuk LPSK. Kemarin LPSK dengan dia bisa datang ke depan pengadilan, dia memahami itu, kemudian dia memberikan statement seakan-akan tidak berdosa sama sekali, Bang. Sementara dia tidak bisa menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa dia datang, Rosa dibawa tidak hadir, kemudian tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter bahwa dia itu sakit. Ini apa ini? Bukan yang kita harus tonjolkan di persidangan. Rosa datang dengan pakai anti peluru, rompi anti peluru. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini udah nggak aman dari segala macam ini. Apakah kita mau muncul dengan kekerasan-kekerasan yang sekarang terjadi? Apa betul tidak aman atau didramatisasi? Yang kedua nih yang benar, Bang. Nah, sekarang bagaimana kita yang duduk di forum intelektual ini untuk bisa memberikan masukan. Jadi kita mengkritisi semua ini, tapi harus ada solusi apa yang harus kita lakukan. Dan ini kan produk-produk hukum yang mungkin perlu diperbaiki. Kita punya pakar-pakar hukum cukup hebat gitu. Tapi tinggal niat. Ada kemauan nggak untuk kita menyelesaikan? Kalau kita bicara bahwa mari kita mau berantas korupsi, nggak pandang bulu dong. Semua. Kami Golkar pun menyadari itu gitu. Bahwa hati-hati, dan itu mulai dari Pak Yusuf Kalla sudah katakan, seluruh kader Golkar jangan jadikan Golkar sebagai tempat perlindungan bagi semua koruptor. Dan itu kita memahami bahwa risiko partai yang berkuasa terlalu lama, ini konsekuensinya semua yang ditangkap terbanyak Golkar. Yang kita sedih partai-partai baru yang mengusung moto-moto bersih, jujur, religius, tetapi katakan tidak untuk itu. Daripada korupsi. Ya saya nggak tahu itu, jadi sedih lah, Bang. Tapi ya oke lah, tolong Pak Karni saya minta untuk Liars Club ke depan, tolong tonjolkan intelektual, Bang. Kita malu semua yang hadir di sini. Baik. Ini ditonton gitu. Terima kasih, Bang. Ya nih. Jadi Bang Karni, persoalan apa yang dikemukakan ini adalah lonceng kematian hukum kita. Dari sejak awal pada diskusi kita di JLC pada waktu itu, sekarang menjadi Indonesian Lawyer Club, saya sudah mengatakan pada waktu itu, sebelum Nazar itu, kan berbagai macam kasus yang sudah dinyanyikan oleh Nazarudin. Kita mengatakan tidak semua apa yang dikemukakan Nazarudin bisa dibuktikan fakta benar. Dan juga tidak semua apa yang dikatakan Nazarudin itu salah. Fakta yang dikemukakan Nazarudin, NG sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, oleh karena itu, saya dari sejak awal meminta betul kepada LPSK agar Nazarudin diletakkan di LPSK pada waktu itu. Orang membantah, orang mengatakan kok koruptor diletakkan di LPSK. Iya, pada suatu tindakan, tapi untuk membongkar korupsi yang begitu besar kan harus ada pintu masuknya. Yang ini saya kira LPSK gagal untuk melakukan itu. Nah, kalau proses apa yang dikemukakan, rakyat Indonesia tidak bodoh lagi. Fakta persidangan itu sudah ditonton semua. Kejanggalan-kejanggalan satu persidangan itu sudah dilihat semua. Ini saya terima BBM semua ini, hari ini. Dan oleh karena itulah kenapa kita konsen pada waktu rapat kemarin dengan KPK kita pertanyakan, kenapa proses-proses penyidikan ini kok terjadi penyimpangan pembiasan yang begitu besar? Kalau teorinya penyertaan, kenapa si Nazarudin menjadi tersangka? Kenapa yang turut serta tidak jadikan tersangka? Ini kan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kenapa orang ini diperiksa di saksi di KPK? Kenapa orang ini diperiksa di hotel? Ini yang bagian misteri yang tidak bisa dijawab oleh KPK. Oleh karena itu, kita Ya Anda itu ya Anda, saya minta udah meninggalkan tempat. Ada janji, sekali lagi ada keluar. Oke. Ya banyak sesungguhnya fakta-fakta persidangan, ya kan, yang seharusnya juga digali oleh hakim. Kalau kita memang Bisa nggak kita bikin satu perundang-undangan untuk mengontrol lebih ketat lagi jalannya peradilan? bisa, Bang. Saya kira Ini tugas kita, Bang. Oleh hukum karena acara pidananya yang perlu diperbaiki. Nah, KUHAP ini janji pemerintah juga, Bang. Pemerintah itu, Menteri Kumham itu bulan Oktober kemarin berjanji untuk menyampaikan
naskah itu kepada DPR. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah mendengar berita itu. Oktober tahun berapa? Tahun kemarin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak seperti itu. Oleh karena itu kita sekarang ini di Komisi 3 ingin mensinkronisasi dan mengharmonisasi hukum yang terpencar-pencar itu. Kita dianggap mau melemahkan KPK. Kan ada campaign yang tidak sehat juga. Saya kira hal yang kita ingin melakukan proses. Siapa pertanyaan kita sekarang ini yang melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang amburadul itu? Tidak ada lembaga yang melakukan pengawasan. Proses BAP, apa betul proses BAP itu dilakukan betul untuk menelusuri proses peristiwa pidana yang ada? Kan juga tidak bisa kita... Saya kira DPR juga berhak untuk mengambil inisiatif untuk itu. Karena Bang, di sistem hukum kita ini saya mengatakan pada waktu kita amandemen itu, pasal 20 itu tanggung, Undang-Undang Dasar itu. Kewenangan ada di DPR, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah koma saja tidak setuju, itu pembahasan undang-undang mentok. Ini problem kita di secara ketatanegaraan kita. Ya tapi menurut saya kita ke depan, saya masih percaya kawan-kawan 5 komisioner KPK ini saya masih percaya penuh. Kalau kawan-kawan tadi mengatakan pesimis terhadap pelaku-pelaku lain, ya akan tidak diseret, saya yakin pelaku-pelaku lain akan diseret. Karena Abraham Samad sudah mengatakan, ini pintu masuk. Tapi memang dengan catatan Abang Yoris tadi betul. Memang proses penyidik di KPK ini banyak yang tidak clear. Oleh karena itulah kita minta audit kinerja. Penyidik yang bermain-main, penuntut yang bermain-main, kembalikanlah. Nah akan tetapi apa yang terjadi? Sekarang sudah mulai ada gerakan yang ingin melakukan demoralisasi terhadap Abraham Samad. Ya kan sudah terjadi. Karena Abraham Samad betul-betul pure ingin menegakkan itu. Sudah ada gejolak untuk melakukan perlawanan terhadap besar. Karena Abraham Samad mengatakan, penyidik kalau main-main pulang ke Intasi. Sekarang sudah ada gerakan pemberontakan lah atau pembangkangan terhadap Abraham Samad. Dan oleh karena itu saya kira kita masyarakat sipil dan penggiat anti korupsi harus memberikan dukungan terhadap KPK itu. Kalau kita serius ingin membongkar korupsi Wisma Atlet ini. Menurut saya tidak hanya suap menyuap. KPK sudah mengatakan pintu masuk akan membongkar kasus-kasus yang lainnya. Kasus Hambalang, masih banyak kasus-kasus ini. Akan tetapi kalau KPK gagal membongkar ini, maka KPK akan mengikuti jejak kepolisian dan kejaksaan, tidak akan mendapat kepercayaan lagi di masyarakat. Baik. Saya ke pengacaranya Rosa. Mantan. Apa yang terjadi dengan Anda sampai Anda akhirnya diberhentiin oleh Rosa? Ini kalau diberhentiin ini masih... Ya dicabut kuasa lah, halusnya. Iya memang kita agak susah untuk menilai itu Bang Karni. Karena satu hal, ketika hari Kamis itu saya menemui Rosa, dan Rosa pun berkali-kali mengatakan bahwa saya sangat ingin Pak Rifai selalu mendampingi saya sebagai pengacaranya. Karena kasus saya banyak, itu disampaikan sendiri oleh Rosa. Dan penyampaian ini pun tidak disampaikan hanya kepada saya, tapi kepada 2 pengacara lainnya. Selalu mengatakan Pak Rifai, saya minta Pak Rifai menjadi pengacara saya. Nah saya juga tidak tahu, memang waktu ke sana, saya selalu memberikan motivasi kepada Rosa. Rosa, Anda adalah seorang yang diberi perlindungan saksi dan korban. Secara hukum mempunyai kewajiban untuk membongkar kasus yang Anda tahu. Kami selalu motivasi itu. Ketika mempunyai keberanian dan Bu Rosa pun menyatakan saya akan memberikan kesaksian, termasuk konfrontir. Dan bahkan Bu Rosa pun akan menyampaikan banyak hal di situ. Ketika saya di sana pun, itu pun ruangannya pun juga disadap. Kalau mereka lembaga penegak hukum itu sensitif, itu akan menjadikan sesuatu untuk masuk mengungkap kasus-kasus yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Hari Senin kami dikirimi surat, dicabut surat kuasanya. Ada ketemu lagi dengan Rosa Ya, tidak? saya tidak ketemu lagi. Kemudian pada hari yang berbeda, berselang 2 hari kemudian, maka orangnya Bu Rosa menemui saya kembali. Meminta saya menjadi pengacaranya Rosa kembali. Saya jawab, Mas, mohon disampaikan kepada dia, profesi lawyer adalah profesi yang sangat terhormat. Ketika saya sudah pernah dipecat sekali, kedua dan ketiga, bagi kami saya tidak mau. Kecuali kalau Anda mau melepaskan bahwa LPSK dari tangan LPSK dan lain sebagainya. Karena satu hal bahwa ketika saya dicabut surat kuasa yang kedua sangat jelas di situ tertulis bahwa saya mencabut pengacara Ahmad Rifai dan saya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan LPSK. Ini adalah sesuatu yang sangat naif di dunia hukum bagi kita. Ini sesuatu yang sangat memalukan.
Ini adalah merupakan suatu pertanggungjawaban moral bagi seorang lawyer ketika memberikan kepentingan-kepentingan kliennya. Tapi katanya Anda mengatakan sesuatu yang dia tidak suruh atau dia tidak mengatakan itu. Ya, kami apapun yang kami sampaikan kepada siapapun di situ, saya selalu menyampaikan kepada Bu Rosa. Ada tim layar ada pengacara yang lainnya. Bu Rosa, saya tadi malam diundang TV One, kami sampaikan. Bu Rosa, saya ngomong seperti ini. Jawabannya apa? Iya Pak Rifai, silahkan. Yang penting adalah baik bagi kami. Kami selalu menyampaikan, tidak ada yang tidak kami sampaikan. Ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kami secara profesional untuk dalam proses. Apa yang Anda katakan jadi pemicu Anda dicabut kuasanya? Saya melihat tidak masalah itu. Karena saya melihat bahwa Rosa akan punya keberanian untuk mengungkap kasus-kasus yang lainnya. Ini yang menurut saya, kalau kita singgung dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini adalah merupakan bentuk yang sangat ketidakberhasilan lembaga LPSK itu. Mestinya ketika seseorang mempunyai keberanian untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu, di dalam pasal 1 ayat 3, sudah sangat dijelaskan, bahwa LPSK mempunyai kewajiban melindungi hak korban dan saksi. Ayat 3-nya menjelaskan juga hal yang sama. Ayat 6-nya juga sama. Di sana ayat 6 menjelaskan bahwa LPSK mempunyai kewajiban memberikan rasa nyaman kepada saksi dan korban. Di dalam pasal 10-nya lebih jelas lagi menjelaskan bahwa saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Ini menggambarkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi orang yang mau mengungkap kasus. Jadi Anda anggap klien Anda tidak terlindungi di LPSK? Ya, saya mengatakan dia. Bentuk-bentuk pressure itu saya meyakini diciptakan. Baik, kita istirahat sejenak ya, Gus.